Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K untuk formasi tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini di hari Selasa 1 Oktober 2024 merupakan hari pertama di mana para calon pelamar P3K 2024 untuk gelombang pertama, yaitu bagi pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer K2 dan tenaga non ASN yang masuk database PKN sudah bisa mulai mendaftar sebagai P3K di website SSCASN. Dan tentunya jika teman-teman ingin diangkat menjadi P3K, teman-teman harus mengikuti seleksi ya, dan tentunya harus mendaftar melalui website SSCASN. Kemudian hari ini ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan hal ini. Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti teman-teman sudah mengikuti seleksi P3K. Dan sertifikat inilah yang nantinya bisa digunakan oleh teman-teman untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Khususnya bagi teman-teman yang tidak bisa diterima sebagai P3K penuh waktu. Tetapi sampai dengan saat ini mekanisme pengangkatan menjadi P3K paruh waktu masih belum jelas gitu ya. Karena pada keputusan Menteri Pan-RB yang mengatur berkaitan dengan seleksi P3K hanya disebutkan bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan hal tersebut juga tentunya bergantung kepada keputusan dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian gitu ya. Apakah PPK mau untuk mengangkat para honorer ini menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Dan sampai dengan saat ini mekanismenya belum jelas. Tetapi yang penting itu tadi ya, teman-teman harus punya sertifikat ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini akan mendapatkan sertifikat ya sebagai syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya honorer ikut pendaftaran P3K 2024 mendapat sertifikat syarat jadi paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama sudah dibuka mulai pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023, ex honorer K2 dan tenaga non ASN atau honorer yang masuk database PKN. Berdasar surat PKN nomor bla 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 bla, jadwal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 dibuka hingga 20 Oktober 2024. Dalam beberapa kali kesempatan, pelaksana tugas Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja menghimbau seluruh honorer, termasuk yang non-database PKN atau tercacar, agar ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Dia mengatakan, semua honorer yang ikut mendaftar akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Abah mengatakan, honorer yang mendaftar tetapi tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K paruh waktu, serta penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP, kata Abah beberapa waktu lalu. Ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal, kata Abah, maka yang P3K paruh waktu dinaikkan statusnya menjadi penuh waktu tanpa tes kembali. Namun hingga saat ini belum ada regulasi yang menjamin honorer tidak mendapatkan formasi P3K 2024 secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. 3 Kemenpan RB mengenai seleksi P3K 2024
menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Poin berikutnya mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Artinya, pengangkatan menjadi P3K paruh waktu tidak otomatis karena ada frasa dapat dipertimbangkan dan berdasar usulan PPK. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan seseorang honorer diusulkan jadi P3K paruh waktu. Sertifikat honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Instansi yang membuka pendaftaran P3K 2024 hingga saat ini juga belum tahu bagaimana mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdiniana mengatakan, sesuai peraturan pemerintah pusat bahwa seluruh tenaga honorer harus mengikuti seleksi P3K 2024 yang sudah disiapkan pemerintah. Dia mengatakan, apabila ada honorer tidak ikut mendaftar seleksi P3K 2024, maka kemungkinan akan diberhentikan alias terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Harus semua ikut, tidak boleh tidak. Karena apa? Kalau mereka tidak ikut, maka dimungkinkan mereka akan di PHK. Katanya seusai rapat persiapan seleksi P3K untuk tahun anggaran 2024 di Aula Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, Senin 30 September 2024. Dia mengisyaratkan bahwa seluruh honorer yang mendaftar seleksi P3K 2024 akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan menjalani rangkaian tahapan seleksi. Sertifikat peserta seleksi P3K 2024 bagi honorer itu, kata Nurdin, akan menjadi dasar nanti dalam penetapan nomor induk P3K paruh waktu bagi yang tidak lolos seleksi. Namun, terkait aturan pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu bagaimana? Lanjutnya belum ada ketetapan yang jelas. Ini sifatnya apakah memang betul apa yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa yang gagal dalam mengikuti seleksi menjadi P3K paruh waktu, ini juga ketetapan belum jelas. Tetapi yang jelas bahwa ini adalah seleksi P3K, katanya dikutip dari Antara. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut, Doni Adam Muhammad Ramdan juga berharap seluruh tenaga honorer yang telah terdaftar di database PKN ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Dia mengatakan, peserta seleksi yang tidak lulus akan mendapatkan formasi, maka akan diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, bagi tenaga honorer yang tidak ikut mendaftar seleksi P3K 2024, kata dia, akan ada kebijakan pemberhentian bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan sertifikat yang nantinya rencananya akan digunakan sebagai bukti ya, syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi pasti tahu gitu ya. Pernah mengikuti seleksi kemudian nantinya akan mendapatkan sertifikat ya. Dan sertifikat inilah yang kemungkinan bisa digunakan sebagai syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mengikuti seleksi P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.